Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmatnya lah kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, berdaurkan doa, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Lukman Hakim dan rekan saya Rizal Fikri ingin menjelaskan mengenai pentingnya ilmu akhlak dalam kehidupan. Apa sih itu akhlak? Akhlak adalah sifat atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dalam Islam, akhlak mencerminkan nilai-nilai moral yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis, yang mencakup hubungan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan perbuatan lahiriah, tetapi juga dengan niat dan hati seseorang. Oleh karena itu, akhlak mencerminkan kualitas kepribadian seseorang, apakah baik atau buruk, sesuai dengan norma-norma yang diajarkan dalam Islam. Dalam kitab Fathul Mu'in, ilmu akhlak berperan. Ilmu akhlak memiliki peran fundamental dalam membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan ajaran Islam. Kitab ini menjelaskan bahwa akhlak yang baik merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi, Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak bukan hanya sekedar teori, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun istilah-istilah lain akhlak atau ilmu akhlak itu, yang pertama ada etika. Apa sih itu etika? Etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam konteks ilmu akhlak, etika ini berfokus pada prinsip-prinsip moral yang membimbing manusia dalam membentuk tindakan yang benar atau salah berdasarkan rasionalitas dan filsafat. Yang kedua, ada moral. Moral di sini adalah berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Moral lebih berkaitan dengan aturan dan norma yang diterapkan dalam masyarakat yang membentuk sikap dan tindakan individu. Dan yang ketiga ada adat istiadat. Adat istiadat di sini adalah kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun berbeda dengan etika dan moral, adat istiadat seringkali menjadi bagian dari akhlak karena mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri kebaikan dalam Islam. Kebaikan dalam Islam memiliki beberapa ciri utama yang mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya ini tidak akan keluar jalur dalam ajaran yang sesuai di agama Islam tersendiri. Kebaikan didasarkan pada niat yang ikhlas, yaitu dilakukan semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan balasan duniawi. Seiring dengan kata kunci ikhlas, bahwasanya hal-hal yang emang sangkut pautnya dengan ganjaran ataupun pahala yang sudah kita dapat ataupun diterima dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya titik puncak seseorang itu dalam kategori keikhlasannya dalam setiap jiwanya. Untuk selain itu, kebaikan dalam Islam selalu selaras dengan ajaran syariat, tidak melanggar hukum-hukum Allah dan tidak menimbulkan madarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Secara tidak langsung, kebaikan juga bersifat universal, mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak sehari-hari. Seseorang yang berbuat baik akan selalu menebarkan manfaat. Nah, contohnya seperti apa? Seperti membantu sesama, menjaga amanah, berkata jujur, dan menghindari kezaliman. Untuk dalam agama Islam tersendiri, kebaikan juga membawa ketenangan hati dan keberkahan karena dilakukan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sesuai yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya sebaik-baiknya orang yang emang membuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, dia adalah raja.
di situ sudah jelas gitu riwayat yang sudah dijelaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya kebaikan-kebaikan yang ada pada setiap orang tentunya tidak akan terlepas dari akhlak yang emang dia miliki dalam kehidupannya sehari-hari. Tentunya kita sebagai umat muslim tidak akan terlepas untuk selalu senantiasa melakukan kebaikan terhadap sesama, terkhusus kepada saudara-saudari ataupun muslimah dan muslimin. Di sini ada aliran-aliran pembentukan akhlak. Yang pertama ada aliran naturalisme, yang kedua ada aliran empirisme, yang ketiga ada aliran rasionalisme, dan yang keempat ada aliran religiusme. Nah, untuk aliran naturalisme tentunya ini berasal dari kata kuncinya fitrah. Fitrah yang emang berasal dari sejak bayi manusia yang dilahirkan, tentunya dalam aspek belum dalam masuk agama Islam, namun di situ sudah diterterakan gitu bahwasanya bayi di sini menjadi sebuah pemahaman-pemahaman yang emang didapat oleh setiap anak dilahirkan ke dalam keadaan fitrah. Nah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya itu balik lagi terhadap budaya ataupun kultur yang diterapkan di dalam ruang lingkup keluarga mereka. Untuk selanjutnya ada aliran empirisme. Nah, untuk aliran empirisme tentu dalam setiap agama ataupun ritual-ritual ibadah tentunya melakukan sebuah praktik gitu, terkhusus dalam ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan yang lainnya tentu. Nah, itu menjadi sebuah target bahwasanya seseorang ataupun seorang muslim dan muslimah melakukan suatu ibadah tidak terlepas dari praktik yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada aliran rasionalisme. Nah, untuk aliran rasionalisme dipikir dalam memerintahkan manusia untuk secara tidak langsung kekritisan dan muhasabah yang ada di dalam setiap dirinya masing-masing. Nah, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ankabut, katakanlah berjalanlah di bumi lalu perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaannya. Nah, di sini sudah jelas gitu bahwasanya manusia senantiasa memikirkan hal-hal yang emang sering bersangkut paut dengan ciptaan yang Allah ciptakan. Tentu ini menjadi pembelajaran dalam pembentukan pemahaman yang kita miliki, tidak akan terlepas jauh dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Untuk selanjutnya ada aliran religius. Nah, ini aliran religius ini mencangkup kepada seluruh aspek dari naturalisme, dari empirisme dan rasionalisme. Nah, di dalam aliran religius tentunya ini dalam konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu serta pentingnya akhlak dalam pendidikan. Secara tidak langsung, aliran religius ini membentuk seseorang ke dalam peningkatan ataupun meningkatnya dalam spiritual terhadap seorang hamba terhadap sang penciptanya. Yang ini tidak terlepas ke dalam ibadahnya seperti apa, kemudian keyakinannya apakah meningkat ataukah menurun. Tentu ini menjadi sebuah perkembangan dari setiap masing-masing. Dalam kesimpulannya dari pembahasan yang telah disampaikan, bahwa ilmu akhlak memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek individu, sosial maupun dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mencakup unsur etika, moral, dan adat istiadat yang membentuk karakter seseorang serta menentukan kualitas interaksi dalam masyarakat. Nah, dalam situasi masyarakat di sini tentu seorang muslim ataupun seorang muslimah yang melakukan suatu kebaikan tentu dia akan dipandang baik. Sebaliknya, jika seorang muslim atau muslimah yang melakukan satu kesalahan ataupun keburukan, dia akan dipandang buruk. Namun setiap orang tidak luput dari kesalahan. Dari situlah kita dapat mengembangkan ataupun menjadi sebuah renungan diri bahwasanya setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan. Perkembanganlah diri untuk selalu senantiasa berbuat kebaikan terhadap sesama. Cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.